Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an berkata, wahai sahaya, dahulukan akhir atas dunia, tentu engkau akan memperoleh laba dari keduanya. Apabila dunia engkau dahulukan atas akhirat, niscaya engkau rugi secara menyeluruh, bahkan siksa menantimu. Mengapa engkau sibuk berurusan dengan sesuatu yang tidak diperintah Allah untuk melakukannya? Apabila engkau tidak berambisi terhadap dunia, niscaya Allah memperkekal pertolongannya dan melimpahkan taufik saat pencabutan kembali dunia itu. Apabila engkau tidak berambisi terhadap dunia, niscaya Allah memperkekal pertolongannya dan melimpahkan taufik saat pencabutan kembali dunia itu. Jika engkau ambil sesuatu dari dunia, sama artinya engkau sia-siakan barokah yang ada di sana. Orang mukmin itu siap beramal untuk dunia dan akhiratnya. Beramal untuk dunia, menyampaikannya menurut kehendak yang dibutuhkan di sana. Terimalah dunia seperti bekal penumpang, jangan menariknya sesukamu. Orang dungu itu setiap citanya tertuju dunia, sedangkan orang arif setiap citanya untuk akhirat lalu menuju Tuhan. Apabila engkau tarik kesenangan dunia sampai membumbung mencapai taraf nafsu atau syahwat, perhatikan sebentar siapa penguasa yang mencerai-berai. Karena hal itu tidak menguntungkanmu, lawanlah nafsumu dan ajarlah ia di sisi al-haq. Siddiq atau orang yang benar itu mengetahui ikatan di antara sesama mereka. Setiap individu di antara mereka mencium dan menerima kebenaran akhir. Wahai pemaling dari Allah dan orang-orang dari hambanya yang justru menghadap makhluk dan berserikat bersama mereka, sampai kapan engkau menghadap mereka? Mereka tidak bermanfaat bagimu. Tangan mereka tidak mengandung nista atau manfaat, juga tidak ada pemberi atau pencegah. Tiada pembeda antara mereka dan seluruh manusia jika dikaitkan dengan nista dan manfaat. Penguasa hanya satu, pelimpah nista hanya satu, penyampai manfaat hanya satu, penggerak dan pendiam hanya satu, pemberi dan pencegah juga satu. Yang maha pencipta dan pelimpah rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Dia qadim dan azali untuk selamanya. Dia ada sebelum makhluk, sebelum nenek moyangmu,
atau orang-orang kaya di antaramu. Dia Maha Pencipta langit dan bumi dan segala keberadaan di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Wahai hamba Allah, apakah engkau belum tahu proses penciptaanmu sebenarnya? Bagiku, jika di hari kiamat ada sesuatu dari Allah, tentu aku bawa segala bebanmu dari awal sampai akhir ceritamu. Wahai pembaca Al-Quran, bacalah untuk Allah yang satu tanpa melibatkan penghuni langit atau bumi. Setiap orang beramal dengan amaliyahnya, maka terjadilah jalan tembus antara dia dan Allah sebagai jalur hati untuk mencapai ke sana. Sedang engkau, wahai ilmuwan, selalu ribut dengan kata menurut dan segala upayamu yang berupa harta. Padahal hal itu juga sampai ke tanganmu hanya berupa ilustrasi tanpa arti. Apabila Allah menghendaki seorang hamba lebih baik ilmunya, untuknya suatu pengamal dan ikhlas, ia dikabulkan sebagaimana pengabulan terhadap doa Musa alaihissalam. Lalu dia berfirman kepada Musa alaihissalam, "Wastana'tuka li nafsi," dan aku telah memilih engkau untuk diriku. Quran Surat Thaha ayat 41. Wahai sahaya, jangan engkau putus asa atas rahmat Allah dan kekal bersama maksiat yang menyebabkan dosa besar. Sucikan busana agamamu dari najis dengan air tobat. Tetaplah bersama Allah dan ikhlas di sampingnya. Takutilah tempat itu yang menempatkan dirimu, karena bagaimanapun dirimu berpaling, sorot mata binatang buas tetap mengitarimu. Penyakit terus menguntitmu, semua itu datang dari Dia. Oleh karena itu, kembalilah kepada Allah sepenuh hati. Engkau jangan makan dari hasil atau yang kau peroleh dengan syahwat atau nafsu. Engkau jangan makan kecuali disertai dua saksi adil, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian carilah saksi lain saat dua saksi itu telah menyatu dalam hati. Apabila dikumandangkan suara kitab dan sunnah, hatimu menanti bagian perempat, itu adalah perbuatan Allah. Engkau jangan seperti lentera malam yang memijari sekelilingnya, sedangkan ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Inilah sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan tahli, tamanni, takalluf, dan tasni. Ia adalah beban dalam hati dan sedekah perbuatanmu,
yakni melakukan sesuatu pekerjaan karena Allah semata. Wahai sahaya, sehat itu bergantung peninggalan mencari jernih, kaya menurut peninggalan mencari kaya, dan pengobat menurut peninggalan mencari pengobat. Semua obat terletak dalam penyerahan diri di hadapan Allah, memutuskan kausalitas dan pengosongan diri dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Al-Haq. Terapi yang manjur terletak dalam pengesaan Allah menurut hati, bukan lisan. Tauhid dan zuhud keduanya tidak ada dalam tubuh atau lisan. Tauhid terletak dalam hati, zuhud di hati, ma'rifat di hati, takwa di hati, pengetahuan tentang Allah di hati, cinta Allah dalam hati, dan dekat dengannya juga dalam hati. Jadilah orang berakal, jangan main gila-gilaan, jangan berbuat macam-macam, dan jangan berberat diri. Engkau dalam kegilaanmu akan berbuat macam-macam, dusta, riya, dan munafik. Setiap cintamu engkau kurungi makhluk. Apabila engkau tahu saat dirimu melangkah beserta hati menuju makhluk, itu cukup memperjauh diri dari Allah. Engkau mengaku pencari al-haq, ternyata engkau pencari makhluk. Dirimu diperumpamakan orang berkata, aku hendak pulang ke Mekah dengan tujuan ke Parsi. Lalu engkau berangkat dari Mekah. Engkau mengaku bahwa hatimu telah bebas dari makhluk yang mengikat, sedangkan engkau takut dan masih mengharapkan mereka. Lahirmu benci, tetapi batinmu senang. Lahirmu bertemu Allah dan hatimu menjalin makhluk. Inilah perkara yang tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan. Inilah tingkah yang di dalamnya tidak terdapat makhluk, dunia, akhirat, dan selain Allah. Dia Maha Satu, tidak menerima kecuali satu. Dia satu, tidak menerima sekutu, karena dia sesungguhnya bertolak dengan ketentuanmu. Dan terimalah ketentuan yang diterapkan untukmu. Semua makhluk lemah dan ketentuan Allah berlaku atas diri mereka. Kuasa Allah juga merata atasmu dan mereka. Goresan kalam dari ilmunya tentang sesuatu tetap berlaku untukmu dan mereka. Orang yang mengesahkan Allah dan soleh dalam hidupnya menjadi pertanda kebenaran Allah pada makhluk. Ada yang suka menelanjangi dunia dari sudut lahir maupun batin. Di antara mereka ada pula yang menelanjangi dunia hanya dari sudut batin saja. Allah tidak menampakkan dalam batin mereka sesuatu pun. Itulah hati orang-orang sufi. Siapa yang mampu melakukan ketentuan ini, sungguh ia dijauhkan dari kekuasaan makhluk.
Dia berani menentang yang batil. Asja adalah orang yang menyucikan hati hanya kepada Allah, kemudian tegar bertempat di pintunya dengan pedang tauhid yang diliputi syariat. Saat itu tiada satu pun makhluk yang mampu menerobosnya untuk membangun hati dengan kegoncangannya. Syara mengajar lahir, tauhid dan ma'rifat sama-sama mengajar batin. Alangkah jauh berbeda antara kata mereka dan kata kami tentang sesuatu yang kembali. Engkau ucapkan ini haram, tetapi justru engkau pencetak dosa besar, dan engkau katakan halal, sedangkan engkau tidak melakukan. Ternyata dirimu dalam kebodohan yang amat. Nabi SAW bersabda, celaka bagi orang-orang bodoh sekali dan bagi orang-orang pintar sekali. Satu kecelakaan bagi orang bodoh, mengapa tidak mau belajar? Dan 7 kali kecelakaan bagi orang berilmu, tetapi tidak beramal. Lenyaplah barokah ilmunya dan lepaslah tanda baginya. Berilmu lalu beramal dan mengasingkan dalam tempat pengasinganmu dari makhluk, kemudian memperbaiki cinta Allah. Bila mana pengasingan dan cintamu bersih, niscaya hal itu semakin memperdekatkanmu kepada Allah dan mengosongkan yang lain. Jika dikehendaki, perbuatan tersebut mampu mensyuhurkan atau memperharum namamu di hadapan makhluk. Dengar dan camkanlah, wahai pendungu Allah dan para wali-walinya. Wahai para penaat Allah dan para walinya, kebenaran mutlak hanya Al-Haq Azza wa Jalla, sedangkan batil terletak padamu. Wahai makhluk, Allah terletak di hati, rahasia dan al-ma'ani, sedangkan batil terletak pada nafsu, hawa, tabiat, tradisi, dunia dan apa saja selain Allah. Jaga hatimu sampai memperdekat kepada Allah yang Maha Qadim, azali lagi abadi. Janganlah engkau bebani dirimu melebihi bebanmu, wahai munafik. Yang ada di sisimu tidak lebih baik daripada ini. Engkau penghamba makan, pakaian, kendaraan, atau penguasaanmu. Ketahuilah, hati orang benar atau siddiqin itu pergi dari makhluk menuju al-haq. Ulama yang beramal dengan ilmunya itu mengganti para salaf. Mereka adalah para ahli waris Nabi dan pembenteng orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka pemuka di hadapan orang-orang itu, memerintahkan untuk kebangkitan agama dalam pusat syariat dan membentengi kehancurannya. Di hari kiamat, mereka terkumpul bersama para nabi dan mereka dilimpahi pahala dari Allah. Allah menggelari orang pandai atau berilmu
yang tidak disertai amal sebagai himar. Difirmankan, laksana himar yang memikul kitab-kitab. As-ashfar adalah kitab-kitab. Bergunakah himar memikul setumpuk kitab? Ia tidak menghasilkan apapun kecuali lelah. Siapa yang bertambah ilmu seharusnya bertambah takut serta patuh kepada Tuhan. Wahai pengaku berilmu, mana tangismu karena takut Allah? Di mana takut dan khawatirmu? Mana kesadaranmu terhadap dosa-dosamu? Mana pertalianmu untuk menerangi kegelapan untuk berpatuh kepada Allah? Mana pengajar nafsu dan pemberantasmu padanya di hadapan Allah? Citamu hanya busana hidup, makan, menikah, kumpul bersama orang-orang ramai, dan menjalin mesra bersama mereka. Cukuplah cintamu seperti ini. Kalaupun engkau dapat bagian, tentu bermacam sesuatu itu mendatangimu menurut ketentuan waktunya, sedang hatimu santai dalam penantianmu dan loba yang berat tegar bersama Allah. Wahai sahaya, kesunyianmu rusak, tidak suci dari najis dan tidak bersih. Engkau beramal dengan hati, tetapi di dalamnya tak ada tauhid serta ikhlas yang bersih. Wahai penidur, engkau jangan tidur untuk mereka. Wahai pemaling, engkau jangan berpaling dari mereka. Wahai pelupa, engkau jangan lupa. Wahai para peninggal, engkau jangan tinggalkan itu. Wahai pendungu kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang dahulu dan sekarang, engkau laksana tonggak kayu yang panjang, yang tidak membuat kebaikan sesuatu pun. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka.